Kau setidaknya kalau disembelih bisa dimakan, kau jadi pupuk aja nggak bisa. Nanti kita balas, nanti diturunin. Kalau kita balas kembali itu. Iya. Apa yang mau kau balas? Nggak bisa kau balas. Capek kau menghinakan Nabi Muhammad, Tuhan kau yang ditelanjangi di sini. Contoh, kau bilang Nabi Muhammad bangkai, Tuhan kau bangkai. Kalau aku ini orangnya, lebih baik aku terang-terangan bicara supaya kau sadar dan bertobat. Ya. Ngapain kau? Coba aku tanya sama kau dulu. Apa ajaran Yesus yang bisa dipakai untuk kehidupan kita? Ngajarin orang nikah, dia aja nggak kawin. Anda perempuan. Ngajarin cara mendidik anak, anak aja nggak punya, kalian aja ngaku-ngaku bapak kalian dia. Cara mendidik istri yang benar, bininya aja nggak ada, pesundal aja dibebasin, dia nyium-nyium kaki dia, apa yang mau diinikan? Coba aku tanya dulu, apa aku tanya ya jujur nih, ini buat kalian Kristen nih, kalian bilang ini penistaan, aku tanya sama kalian, jujur kalian jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kalau kau bilang mayat manusia adalah bangkai, berarti nenek kau bangkai, mama kau yang udah mati bangkai, bapak kau yang udah mati bangkai, Tuhan kau pernah jadi bangkai. Bahkan kau bilang mamanya Yesus sampai detik ini jadi bangkai. Bahkan yang lebih parah, bangkai Tuhan kau pernah dicuri orang. Memang penghujat Kristen nih, nggak lupa kau ya. Kau menghujat nabiku sama aja kau menelanjangi keluarga Tuhan kau semua masih bangkai. Apa hebatnya punya Tuhan yang pernah jadi bangkai? Hah? Mama Tuhan kau pun masih jadi bangkai sampai detik ini. Nggak malu kau? Itulah aku bilang, semua keluarga kau yang mati bangkai lah semua itu. Ya kan? Itulah kalian oten demi menghujat Nabi Muhammad. Kalian telanjang ya agama kalian sendiri. Kalau orang yang meninggal kalian bilang bangkai, mama Tuhan kau sampai detik ini masih jadi bangkai. Bahkan Tuhan kau pernah jadi bangkai yang dicuri. Mengakui Tuhan kau pernah jadi bangkai nggak mau kau. Padahal Tuhan kau pernah jadi bangkai 3 hari. Tuhan jadi bangkai ya bangga. Kau bilang Tuhan kau bangkit, burungnya aja nggak bangkit-bangkit sampai sekarang, dia pula mau bangkit.
Burungnya aja nggak pernah bangkit, badannya pula kau bilang bangkit. Siapa yang pernah lihat Tuhan kau bangkit? Ah, bohong kali kau. Buat apa badan bangkit kalau burung nggak berfungsi, nggak bisa bangkit? Apa kau banggakan Tuhan pernah jadi bangkai? Bila oten nih nggak tahu malu ya. Tuhan pernah jadi bangkai, kau banggakan depanku. Aku lebih baik nyembah tai daripada nyembah Tuhan kau. Masih ada gunanya jadi pupuk Tuhan kau, ada nggak gunanya buat peradaban? Nggak ada. Lebih baik nyembah tai, serius. Tai masih mending ada bisa dijadikan pupuk. Kau Tuhan kau ada gunanya nggak? Tuhan kau mati nggak ada gunanya, nggak bisa jadi pupuk, nggak bisa jadi minyak. Tai masih bisa jadi pupuk, menyuburkan tanah, ada gunanya. Kalaupun kalian mau menyembah sesuatu yang berguna, lebih baik sembah tai daripada Tuhan yang oten. Tuhan kau gunanya nggak ada. Mau ngambil keledai, ngambil punya orang. Tai, kotoran, tahi itu bisa dimanfaatkan buat pupuk. Tuhan kau mati pun 3 hari, badannya pun nggak bisa jadi pupuk. Kau bilang pula nabiku bangkai. Dengan mengatakan nabiku bangkai, berarti kau mengatakan kau menyembah mantan bangkai. Gila. Oten ini memang gila ya. Aku makan dulu ya guys. Emang agak lain Kristen ya. Kau naik dan menghujat. Kau kalau udah kejebak dengan kata-katamu, kau menghujat. Jangan kau pancing aku membongkar aib agamamu. Muak aku sebenarnya membongkar aib agama kalian. Kenapa? Nggak worth it kali sebagai ilmu pengetahuan. Itu bukan ilmu tapi kejijian. Nah, kalian tanya aja tentang agamaku biar aku kasih kalian ilmu. Ini enggak. Sibuk aja kalian dari tadi membuka aib Tuhan kalian dari tadi kan. Yang kalian bilang dia berkuasa lah. Berkuasa apanya? Jadi RT aja nggak pernah. Dia mampu berkuasa menciptakan. Mau keledai ngambil punya orang? Kalian adalah mengikuti manusianya di bangkai. Mama Tuhan kau pun bangkai. Tuhan kau pun pernah jadi bangkai. Apa hebatnya? Masih mending bangkai. Bangkai lama-lama 1000 tahun kemudian jadi minyak. Tuhan kau bangkainya pun gak berguna buat peradaban. Kabur ke surga. Makanya aku bilang daripada nyembah Tuhan kau mending nyembah tai. Masih ada bisa jadi pupuk. Kau kalau nggak berguna jadi pupuk aja lah kau. Kalian Kristen ini ya, kalau nggak berguna mending jadi minyak aja lah kalian lah, minyak aja. Halo, assalamualaikum. Halo. Agamanya apa bang? Islam. Apa namanya? Islam. Waalaikumsalam. Ya ada apa bang? Enggak, yang kami tengok tadi live yang suruh sembahyang itu sembahyang tai betul itu. Enggak ada. Bangkai dia sembahyang, dia sembah itu. Bangkai. Ya dia yang bilang Tuhannya bangkai kok. Kan dia bilang orang yang pernah mati berarti mayat itu sama dengan bangkai. Berarti Tuhannya itu mantan bangkai. Dia yang bilang kok, bukan kita. Iya. Kan betul. mereka itu kalau menghujat Nabi kita kembali ke dia. Oke, makasih ya. Iya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nggak pernah loh ngata-ngatain Tuhan mereka loh. Mereka sendiri yang ngata-ngatain Tuhannya. Kan dia yang bilang tuh, orang kalau mati berarti jadi bangkai. Berarti Tuhan kau, aduh, ada kalian. Bisa-bisanya kalian merasa menyembah Tuhan yang mati itu suatu kebanggaan gitu, ya. Tuhan mati yang gak ada gunanya apa lah yang bisa kalian. Bangkai didoakan. Ini kutunjukkan Tuhan kau yang bapaknya pun didoakan. Nih kutunjukkan ayatnya. Tuhan kau minta didoakan nih. Katanya Tuhan kau Tuhan yang maha hidup, di surga aja didoakan. Nih kutunjukkan teman-teman ya. Ini Tuhannya Oten didoakan ya. Tuhannya dua-duanya nih ya. Ini dua-duanya nih, Tuhan Bapak sama Tuhan Anak sama-sama didoakan. Kayak nggak ada harga diri Tuhannya ya. Padahal udah di surga. Katanya udah di surga ya. Di kitab Wahyu. Nih. Lihat dalam kitab Wahyu pasal 7 nomor 10. Nih. Wahyu pasal 7 nomor 10. Kita lihat ya. Nih. Tuhan kau katanya yang pernah jadi bangkai itu di surga aja masih didoakan sama orang, nggak tahu diri, nggak ada harga diri. Di dunia miskin minta-minta, di surga pun didoakan. Nih kau baca nih
Nih. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatanlah bagi Allah, Allah, Allah. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Tuhan kau udah 2 biji, udah di surga, katanya juru selamat, malah dimintakan keselamatannya. Apa nggak gila agama ini coba? Tuhan kau udahlah 2, 2 biji Tuhan kau, yang satunya berbiji, 2 lagi bijinya. Udah mati, bangkit di surga, masih didoakan sama orang-orang di surga. Udah ada. Hei, ada aku kenal. Nanya aja lah. Mending nanya kalian. Oh, ini ada Bunda Lea nih. Ada Bunda Lea nih. Bunda Lea naik Bunda. Bunda Lea ini aku yang Kristen baik dia. Dia cuma nyimak aja. Aku bilang jangan kalian menghujat agamaku. Aku nggak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, jamah pantat kiri kasih kanan, tuh nggak pernah. Nggak ada di kami itu. Pantang kami merendahkan diri kami. Bahkan Imam Syafi'i mengajarkan apa? Cukup zolim seseorang apabila dia berdiri di depan orang yang tidak menghargainya. Sedangkan kami berdiri di depan orang yang tidak menghargai kami aja nggak boleh. Apalagi kami biarkan orang tampar pipi kiri kasih kanan, jamah pantat kiri kasih kanan. Enak kali penjahat. Enak kali para psikopat itu. Enak kali dia kan. Ditamparnya muka awak kasih lagi sebelah. Hah? Ya kalau berubahnya, kalau minta rogol di bawah dia terpaksa kasih sebelahnya. Terus lubang belakang minta lubang depan dia nanti. Ngeri kita. Banyak psikopat soalnya sekarang. Coba aku tanya sama kalian. Ada kejadian baru-baru ini ya. Ini banyak kejadian nih. Aku bacakan kalian kejadian nih. Aku mau nanya sama Kristen ya. Nih. Ada istilahnya sekarang itu begal payudara. Coba aku tanya jujur, kalian jawab. Ya, ini aku betul-betul bertanya nih, serius nih. Ada satu situs yang mengatakan, ya, rekam jejak begal payudara, katanya. Mau begal payudara. Nah, muncul pertanyaanku. Kalau ada orang Kristen di begal payudara kiri, kasih kanan atau kabur? Hah? Kutanya kalian. Nah, ini ada beritanya nih. Ini ada nih. Ini dari Pusiknas Bareskrim Polri. Pelaku begal payudara terancam hukuman 5 tahun. Ini nggak Kristen banget nih ajaran nih. Harusnya dibiarkan, kasih payudara sebelah kanan. Nah, ini nggak bisa diterima di Kristen nih, di penjara begal payudara nih, nggak boleh ditampar pipi kiri aja kasih kanan, apalagi begal payudara kiri kasihlah kanan. Ini nggak Kristenable banget nih ajaran. Pasti polisinya bukan Kristen ini. Coba polisinya Kristen ini. Wah, begal payudara kiri kasih kanan katanya. Iya nih, ini polisinya Islam ini, makanya di penjara 5 tahun nih. Karena dalam Islam aja kalian bisa ganggu perempuan aja bisa hilang kepala kalian, ya kan? Coba kalian cobai orang Islam ganggu anak bininya, kalau nggak kepala kalian yang hilang, ya kan? Nah, ini bukan Kristen, ini pastikan ini bukan Kristen polisinya nih. Soalnya kalau Kristen polisinya terpaksa dia ikut ajarannya, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan kan? Ah, jadi kayak mana kalau dibegal payudara kiri? Ah, kasihlah yang kanan lagi, kan gitu. Siapa yang bilang baca bebel kalian? Tuh, kan gitu ajarannya. Kalian coba aja loh, kalau nggak percaya. Boleh nggak Kristen? Kalian jangan bilang aku memfitnah. Coba aku tanya sama Kristen perempuan. Tanyalah Kristen yang perempuan. Woi kalian yang perempuan, kalau kalian diperkaus sama penjahat, kalian boleh melawan nggak? Pasti nggak boleh lawan. Mereka itu ada tertulis, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Jadi biar nggak sakit, nikmati aja lah. Iya, terpaksa nikmati. Kalau nggak hitam-hitam badan kau nanti ditumbuhinnya. Habis itu pas kau lagi diperkaos, jangan kau teriak-teriak, berdoa kepada Tuhanmu, ya Bapa ampunilah dia tidak tahu yang dia lakukan, walaupun celana kau udah dibukanya. Gitu.
Serius itu, tanya aja sama orang Kristen. Aku berani bicara di pengadilan ini. Kalau seandainya saudara kita Kristen itu tidak ikut ajaran itu, masuk neraka mereka loh. Karena ada tertulis iman tanpa perbuatan mati. Coba kalian tanya sama saudara kalian Kristen. Cobalah kalian ujilah, mereka tuh baik-baik loh. Jangan mengambil kembali apa yang diambil darimu. Coba kalian colong motor mereka. Nggak ada akan mereka ambil, nggak ada mereka minta balik, itu nggak ada. Coba aja, mereka wajib ditindas. Kata Tuhan mereka akan lebih kasih karunia itu adalah apabila seseorang menanggung penderitaan yang karena kehendak Tuhan yang tidak perlu dia dapatkan. Kalian bacalah 1 Petrus pasal kedua nomor 19. Memang begitu tertulisnya. Ya, tidak boleh mereka itu melawan orang yang jahat kepada mereka. Dan apabila diambil harta mereka, mereka tidak boleh ambil kembali. Bahkan kalau seandainya nanti kalau kalian rampok sertifikat rumahnya, dikasihnya kunci motornya sama kalian. Kayak gitu saudara kalian ini Kristen. Makanya aku bilang enak kalau kita bertetangga dengan Kristen ini. Ada tertulis lagi ajarannya, jangan menolak orang yang pinjam duit kepadamu. Coba kalian ambil duit mereka, nggak boleh mereka ambil kembali loh. Coba aja. Nggak percaya kalian. Kalau mereka nggak ikut, berarti belum ikuti Yesus sejati itu. Berarti masih Kristen ece-ece itu. Kalau betul-betul itu ajaran Yesus diikuti mereka, mereka tidak ada yang berani satu pun melawan kalau kalian perkodok bini-bininya, enggak. Karena itu sebab bahkan kalau mereka menderita, kata Yesus, itu kasih karunia, kata Petrus. Jadi tolonglah kalian bantulah cepat mereka menjumpai Bapa mereka, karena mereka ini adalah orang-orang yang percaya kepada Bapaknya. Kalian siksalah mereka. Gitu katanya, semakin menderita mereka semakin besar kasih karunia Bapa. Bukan kataku itu, kata Yesus. Itu ya. Tepuk tangan buat saya. Semakin tersiksa, betul Bang Jombi, semakin tersiksa Oten, semakin besar kasih karunia Tuhan. Ya, aku cuman mau nanya ya. Aku jujur ya, kadang-kadang aku berpikir begini. Ini orang-orang Kristen ini kitabnya ini mana yang alegori, mana yang enggak gitu. Aku jujur nanya ya. Soalnya pas ku baca di kitab mereka ya kan, kalau ku baca dalam-dalam, ku pikirkan, ku renungkan, memang agak lain ku tengok. Serius, aku jujur aja ku bilang ya. Apa kata Tuhannya kan? Biarkanlah orang mati mengubur orang mati, kan gitu katanya kan. Biarkan orang mati mengubur orang mati, dibiarinnya kita jadi mayat udah geletak semua. Kayak mana ajaran ini kalau diterapkan pas tsunami di Aceh kemarin gitu loh. Jadi korban-korban tsunami itu nggak boleh dimakamkan, biar aja mereka memakamkan sesama. Astagfirullah. Untungnya orang yang meninggal kemarin itu banyaknya orang Islam, jadinya dikuburkan secara manusiawi. Pikiran memberlakukan tai ada ajarannya di kitabnya. Galilah lubang kalau kalian jongkok katanya, timbun tai itu katanya. Giliran manusia nggak ada perintah cara menguburkan, biarkan orang mati kuburkan orang mati. Agak lain kalian ku tengok. Ya, agak lain memang. Nah inilah kenapa kita bilang bahwa agama Kristen kalau kita ikuti secara tekstual, isinya itu tidak relevan dengan sosial kita. Tidak ada yang betul-betul bisa rasional untuk dijalankan. Contoh Lukas pasal 14. Diam kau, jangan kau dulu, moncong kau, diam dulu. Kalau aku tanya baru kau ngomong. Ini ngomong aja kau bilang nabiku bangkai, berarti mama kau bangkai, bapak kau bangkai. Tepuk tangan buat keluarga kau yang bangkai. Silakan Caca. Nggak ada suara Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar saya bikin soundcardnya dulu. Siap dek. Ini udah selesai makan dek, tinggal suap lagi nih. Ngomong dulu nih. Silakan Cak. Ini orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini berisik nggak nih suara Caca? Waalaikumsalam, agak sedikit ini. Sambil ngecas ya. Enggak terlalu. Uni jadikan moderator ya, Dek. Siapa? Bentar ya, lihat dulu ini nanti. Coba sekarang. Oke nih. Iya, Bang Teos. Sudah dapat belum kau jawabannya? Iya sayang. Aduh. Jijik aku dengernya, jijik aku. Dibilang-bilang sayang kayak gitu sama dia. Tapi benar ya, Cak ya. Entah kenapa ya kita Islam ini, kenapa bagi kita suatu kejijikan kalau ada Kristen yang suka sama kita ya. Jijik kali kita ya, merinding bulu roma kita Dek ya. Serius ya. Serius. Enggak, tapi ini bukan, dengar dulu. Ini aku curhat sama Caca. Entah kenapa Cak, Uni ya, daripada Uni disukai sama Kristen, Uni lebih baik dijilat anjing kaki Uni, Dek. Serius Dek, bener-bener. Betul Uni. Lebih baik dijilat anjing ketimbang disukai sama orang Kristen ya. Silakan Dek. Silakan Dek. Teos, kau sudah bisa buktikan belum Teos? Buktikanlah dulu Teos. Buktikan apa di sini? Kau ini Tuhan kan Yesus, tapi tidak ada bukti kalau misalnya Yesus itu betul-betul Tuhan. Ya memang Minta kau buktikan sampai dunia sekarang kau tidak bisa buktikan. Firman. Yohanes 1:1 baca. Jadi dia bilang gini Uni, kan Allah nggak ada. Kok aku menuhankan nggak ada? Lah buktinya emang kau pernah lihat Yesus gitu loh. Lihat Yesus mana? Yang mana muka Yesus? Ada Dek, ada COD Dek di Shopee ada Dek, ada COD di Shopee ada. Ada. Ayo, Coba lihat di Shopee. Ada Yesus di situ dijual 30.000 sebatang. Bisa baca di Yohanes 1:1. Kau baca lah, kan itu ayatmu itu. Coba baca dulu. Apa ya? Saya tidak ada. Dia mau syahadat kemarin dia mau syahadat katanya, soalnya dia udah bingung nggak bisa lagi jawab pertanyaanku. Pada saya sadar tapi saya tidak mau bersunat. Tahu sakitnya. Ya sudah kalau gitu kau syahadat dulu. Sudah bingung kan kau? Nanti kalau kutanya kau makin bingung lagi. Berarti kau nggak sunat ya, Teos? Iya. Berarti kalau kau tidur kau angkat selimut buang kele itu ya? Hah? Ini belum tidak sunat itu sama saja. Ya Uni sama saja. Apa yang salah saja? Tuh? Bentuknya aja beda, kau bilang pula rasanya sama, baunya pun pasti beda lah. Bau tungke. Bagian dari kesehatan. Biasa kalau nggak sunat tuh kecil. Nggak terlatih. Sudahlah kecil busuk lagi. Oh, kalau orang tete itu Segede apapun burung-burung kalian, dengar ya, segede apapun burung kau, kalau nggak bersunat bau. Kau bilang bahwa itu Yesus emang Tuhanku. Kau suruh buktikan nggak bisa. Dia suruh buktikan aku kalau Allah itu ada. Ternyata dia nggak bisa buktikan. Katanya Yesus sudah pernah kelihatan, tapi nggak bisa buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Aku di dalam Bapa di dalam aku. Tapi maksudnya Yesus itu lebih besar. Yesus bilang Bapa lebih besar daripada aku. Gimana ceritanya? yang sampaikan yang berkata itu siapa? Yang berkata siapa? Yesus. Nah, jadi Terus itulah firman. apa firman terus gimana maksudnya? Gimana konsepnya? Nggak ngerti aku. Yang berkata ada utusan diutus Bapa pun itu yang berkata siapa?
Yesus. Iya. Terus? Firman itu apa? Firman itu Firman apa? itu apa? Perkataan. Perkataan kan? Nah, itulah firman. Firman itu apa? Perkataan Dia Tuhan. berkata Maksudnya, diutus. Bapak lebih besar Nah. daripada aku. Itulah firman yang lah, itu kan disampaikan. firman, bukan Yesus. Nah, itu kan firman. Mana Yesusnya? Apa? coba? Yang satu, yang satu. Mana Yesus? Yang satu. Katanya dari kau kemarin di mana ayatnya Yesus itu firman itu berubah jadi Yesus, mana sampai sekarang nggak bisa kau buktikan. Gimana coba? Yang satu. Firman. Firman apa? Coba yang Nggak bisa dijawab. Di mana firman berubah menjadi Yesus? Di mana menjelma menjadi Yesus tuh mana? atas kehendak siapa? Yesus ada. Hah? Atas kehendak siapa itu Nabi Isa ada. Kenapa suaramu nyelam-nyelam ini? Kau lagi berenang di dalam air ya? Sabar, ini harus pakai ini. Atau berenang dalam darah Yesus? Nah, begini baru bisa. Jelas kan? Nah, suaramu mana? Suaramu yang benar, yang benar. Jelas kan? Mana firman berubah jadi Yesus mana? Ya. Firman berubah jadi Yesus mana? Atas kehendak siapa Yesus ada? Nah, kok atas kehendak siapa? Tanyanya firman berubah jadi Yesus tuh mana? Siapa? Kehendak Bapa. Hah? Nggak bisa lah, nggak bisa kau jawab. Syahadat sudahlah kau. Syahadat lah. Di dalam Yohanes 1:14 itu firman berubah jadi daging. Daging itu daging apa? Daging kambing juga daging dia. Daging sapi juga daging dia. Coba Teos. Jadi kau menuhankan daging gitu. Kau menuhankan daging gitu. Tuhannya yang kami Dia menuhankan daging. Tuhannya. Dia menuhankan daging. Oh, Tuhannya. daging Tuhan. Namanya itu firmannya. Bukan manusianya itu Apa? firman. Firman apa? Rifani sama Mbak Caca nih kayaknya mengerti tentang firman, tapi tidak Gini, pertanyaannya gini, di mana mengerti ayatnya tentang firman. firman Anda berubah? mengerti? Ada perbuatan. Iya, di mana ayatnya firman menjelma menjadi Yesus? Firman ada. Manusia Firman banyak, itu apa? woi. Bagian Saya dari juga Allah. manusia ini. Betul. Ya, firman adalah Allah menurut Yohanes 1 ayat 1, bukan kenyataannya. Iya. Yes. Nah, terus mana firman berubah jadi Yesus? Ya. Situ. Mana firman berubah jadi Yesus? Apa yang dikatakan Yesus itu? Itulah semua firman. Jadi Yesusmu ini yang berfirman, bukan Allah yang berfirman. Menuhankan. Sebenarnya yang berfirman ini Allah apa Yesus? Ya. Hah? Ya firman itu kan dari Yang Allah. berfirman Allah Perkataan apa Allah, Yesus? kan? Firman itu Iya, apa? perkataan Allah. Perkataan Allah. Terus mana firman berubah jadi Yesus? Kutanya dari kemarin itu. Atas kehendak siapa? Ada Isa itu. Nah, apa kehendak siapa? Enggak nyambung kan? Kehendak Allah kan? Kutanya firman berubah jadi Yesus. Caca. Mana? Caca, Uni tinggal bentar ya, Dek, ditemenin sama adik Uni ya. Adik Uni nemenin di sini. Uni Siap. pergi sebentar. Ya. Siapa nih? Nah. Di mana? Firman berubah jadi Yesus tuh mana? Ada. Nah, bingung dia, bingung, pusing dia. Pusing kan nggak bisa jawab lagi kan? Ya memang firman itu adalah perkataan Allah. Iya, perkataan Allah yang berubah jadi Yesus tuh mana? Yang men- Bingung kau. Yesus bingung. tidak kalau Oh, dia iya, dapat cantiknya. bukan bisa baper sekali itu. Ya. Nah, mulailah dia nih, birahi juga dia ini, birahi dia. Birahi mati. Coba kau jawab firman berubah jadi Yesus tuh di mana? Ini unik kan? Adanya. Alasan banget kau ini. Sudah kau syahadat saja supaya bisa kau nikah sama perempuan-perempuan muslimah yang cantik-cantik itu. Ayo, syahadat dulu. Kau bilang mau belajar Islam sama aku. Ya sudah kau tanya tentang Islam, ku jawablah. Kan dem kan bawa kan baru bisa masa kita mau terbuka. Ya sudah kau tanya dulu soal Islam, aku jawab ini. Lumi Fox, sudah kau skip dulu, kau sudah tidak bisa jawab, kau sudah kalah. Halo. Oh ini di triple killin sama saya ini berulang-ulang kali ini coba. Nah,
Lumi Fox. Iya. Fox. Ya, Islam Kristen, Bang. Kristen. Baik, ada yang mau ditanggapi, Bang? Oten kata Yesus tak selamat katanya itu. Oten kata Yesus tak selamat. Memang nggak selamat. Enggak selamat? Iya. Sepakat Anda? Hah? Sepakat bahwa enggak selamat? Iya. Wow, mantap ini. Wish. Bukan Anda Kristen kalau Anda tidak mau selamat gitu loh. Anda mencari neraka gitu ceritanya. Hah? Nah, untuk apa jadi Kristen kalau udah tahu nih nggak selamat di kekristenan tapi masih aja mau jadi Kristen? Ya nggak tahu saya Mbak. Ikuti aja Mbak. Nggak tahu. Bang, sudah satu nasihat aja buat abang karena Ya. abang udah mengakui bahwa Yesus ini ketika dituhankan tegak selamat kan? Iya. Sabar dulu, sabar. Sebelum kita masuk ke nasihat, saya mau tanya dulu. Ini bagi Anda Yesus ini Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan Tuhan. Bukan. Sekarang apa Kristen Anda ini? Kristen. Lah, kok Yesus bukan Tuhan? Hah? Nih, kenapa sampai bukan Tuhan? Coba kasih satu alasan dulu. Karena saya baca di Bible dia itu utusan. Dia utusan. Iya. Yohanes 17 ayat 3. Gitu. Oke. Terus Anda sudah tidak mau lagi menuhankan dia? Enggak. Yang Alkitab ini bebel lagi. Serius ini, jangan kalau misalnya Muslim tidak boleh lah ngaku-ngaku apa Iya, saya ini Bang. Kristen asli. Coba Bang, KTP-nya dulu lihat. Jadi Lihat itu bisa- KTP-nya bisa- dulu. Masa saya mau diskusi sama Islam? Mbak, Luffy, saya ini bisa lacak orang. Halo? Sudah Bang Teos, sudah kau diam saja Bang Teos, diam dulu. Kau itu mau belajar Islam, kau itu nantilah kau tanya-tanya sama aku. Kau mau belajar Islam kan sama aku, ha? Kau ini mau syahadat, ingatlah tujuanmu. Saya ingin syahadat gitu loh, kata kau. Iya Bang Lumi, Bang Lumi. Kenapa sampai sekarang tuh Bang Lumi udah enggak lagi menuhankan Yesus? Ya karena nggak percaya. Karena dia Ya utusan. udah syahadat aja Bang Lumi, syahadat aja jadi Muslim Bang Lumi. Aduh, saya pikir-pikir dulu lah Mbak. Kenapa nggak mau join gitu loh? Kenapa masih Kristen? Kasih saya satu alasan. Sekarang kalau misalnya Anda sudah tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti Yesus ini dia tidak mampu untuk menyelamatkan kan dengan matinya dia di kayu salib. Yesus ini dia tidak mampu kan untuk menyelamatkan Anda dengan Betul. matinya dia di kayu salib. Berarti Anda masih percaya tidak sama penyaliban? Enggak percaya. Udah nggak percaya lagi sama penyaliban? Enggak. Nah, sudah. Berarti Anda skip dulu Anda, Bang Lumi. Bang Lumi mirip dulu. Saya mau sama Teos dulu. Saya mau terapi sedikit akalnya karena sudah waras Anda ya, sudah waras. Nanti Ya. untuk selanjutnya mau join silahkan. Nanti bisa tanya-tanya juga sama kita Oke. soal Islam gitu ya. Islam pura-pura Kristen. Mau tanya, kalau mau tanya soal Islam bisa Bang ya, tapi sebentar, ya. saya mau urusin dulu Bang Teos ini. Bang Teos. Iya, Cak. Sekarang ku tanya buat kau, jawab satu pertanyaanku dengan jujur. Ketika kau menuhankan Yesus, apa yang kau yakini? Ya, Ketika kau menuhankan Yesus, apa yang kau yakini, apa yang kau percayai, apa yang akan kau dapat setelah menuhankan Yesus? Silakan. yang saya dapat di dalam diri saya itu ini kenyamanan, ya. Lah, kenyamanan dia bilang. Gak was-was kau saat Tuhan kau itu mati. Gak was-was, senang kau. Kalau keselamatan Senang saat Tuhan mati di kayu salib. pasti itu kita semua itu pasti akan mati kan, baca. Oh, sama dengan Tuhanmu juga kan mati kan? Berarti pada saat Tuhanmu mati, dia tuh sama kayak kita manusia biasa gitu. Iya. Iya. Bukan Tuhannya, Yesusnya itu. Iya, saat Tuhan Yesus itu mati, dia sama seperti kita kan manusia biasa. Yesusnya, kalau Tuhannya tidak pernah mati. Ya. Tuhan. Sebenarnya Yesus ini Tuhan apa bukan? Berarti Yesus ini bukan Tuhan kalau Tuhan tidak pernah mati. Tuhan Allah Hah? itu tidak terlihat kan? Kenapa ya dia tidak terlihat? Lah mana saya bicara tentang Yesus bukan tentang Tuhan Allah. Yang ini dia punya nama, kecuali roh.
Saya ini bicara tentang Yesus, bukan tentang Tuhan Allah. Sabar dulu, woi. Jangan kemana-mana. Ya, saya tanyakan, Yesus mati. Pada saat Yesus mati di kayu salib Berarti itu, dia bisa terlihat kan? hah? Tuhan kok punya nama? Berarti bisa terlihat kan? Tuhan, karena kalau punya nama itu harus terlihat. Kalau akal itu namanya akal, apakah akal itu terlihat? Sebutannya dulu buat kau. Kalau Tuhan punya nama berarti dia bisa terlihat, Mbak. Apa? Sabar. Kalau akal ini kan dia punya nama. Nama itu adalah akal. Dengar dulu ciptaan. Dengar dulu. Ini kan akal, ini kau punya akal kan? Namanya itu akal. Nah, bentuknya tidak kau tahu, warnanya tidak kau tahu. Coba kau tahu tidak rupanya? Warnanya kayak mana? Bentuknya kayak mana? Kau tahu tidak? Ini ambil 10.000, dia punya uang. Jangan, saya mau ambil. Nah, hati-hati. Tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akalmu kelihatan tidak akalmu? tidak kelihatan lah, tapi pasti Rupanya punya nama enggak itu? Punya nama enggak itu akal? punya akal kan? Itu pasti punya akal. Iya, Punya kelihatan akal. tidak? Dia bodoh. Memangnya kalau setiap yang punya nama itu apakah harus kelihatan? Udara itu nama enggak itu udara? Udara. Syukran jazakallah khair. Udara itu nama enggak itu? Nama dari zat, nama dari gas itu adalah udara salah satunya. Nama dari udara adalah H2O. H2O lagi. Oksigen. Nama dari udara adalah oksigen. Apakah oksigen itu bisa kelihatan? Ya, Apakah oksigen itu bisa kelihatan? bisa. Kecuali saat dia meledak itu kan bisa kelihatan kan? Lah, mana kelihatannya, woi? Lo ngerti sudah syahadat Allah. Aduh. Iya, saya lupa. Betul kan? Lupa saya. Nah, coba oksigen itu bisa kelihatan tidak? Ya, bisa kelihatan saat dia meledak. Nah, saat meledak apa yang kelihatan itu? Apa yang kelihatan saat meledak itu? Ya, oksigen yang keluar itu. Lah, oksigen. Oksigen warna apa rupanya? Warna Warna apa rupanya oksigen itu? Bingung dia, pusing dia kan? Pusing sama jawabannya sendiri dia. tapi enggak, saya bisa melihat angin. Mana anginnya? Anginnya warna apa rupanya? Itu angin, kalau angin puting biru kan dia terputar kan? Kita bisa lihat, oh itu angin Udah kan? putar. Warna apa? Warna apa saya tanya? Hah? Ya, angin Warna apa itu? Warna apa angin itu? Angin tidak punya warna tapi saya bisa. Bingung pusing dengan jawabannya sendiri dia. Nah, bingung kan? Mau jawab apa? Uni adiknya itu nama siapa Uni? Iya. Tidak nggak fokus dia diskusi ini. Sudah syahadat saja kau. Syahadat lah kau bilang mau belajar Islam, sudah kau tanya tentang Islam saja daripada kau pusing dengan jawabannya. Nggak bisa kau jawab. Ya. Tanya saja tentang Islam, tanya. Bicara begini, kalau Tuhan punya nama berarti Tuhan itu terlihat kan? Tidak terlihat. Lah kenapa dia punya nama? Tidak semua yang mempunyai nama itu harus terlihat. Contohnya Ya, udara kita atau berpikir gas. positif. Dia Udara, punya weh. nama. Dengar, weh. Dengar. Udara tuh namanya oksigen. Weh, dengar dulu. Udara tuh namanya oksigen. Tapi apakah kau bisa lihat itu oksigen? Hah? Contoh saya ambil lagi di udara. Kau bisa lihat tidak oksigen kayak gimana? Oke, penemuan oksigen itu siapa? Siapa menemukan? Iya, oksigen itu namanya apa? Apa bisa kau lihat tidak? Warnanya kayak gimana? Bentuknya kayak apa? Kok larinya ke penemu oksigen pula? Yang menemukan Tuhan kau siapa pertama kali? Yang menemukan Tuhan kau pertama kali siapa, Dek? Dek, yang menemukan. Penemuan. Berarti Anda tahu penemuan gravitasi itu siapa? Siapa menemukannya? Kau jawab dulu. Apa urusannya gravitasi? Jawab dulu pertanyaan Caca itu. Jadi begini, saya bilang, kalau Tuhan punya nama, berarti Tuhan itu terlihat. Sekarang oksigen itu nama bukan? Oksigen itu nama bukan? Sabar, aku tanya dulu buat kau. Oksigen itu nama bukan? Akal itu nama bukan? Bukan nama. Akal, oksigen itu nama bukan? Salah satu nama dari Manusia itu nama atau bukan, Mbak? Manusia itu nama atau bukan? Oh, bukan. Manusia itu bukan nama, tapi manusia itu Bukan nama kan? gelar. Manusia itu gelar. Pertanyaannya, nama dari anggota tubuh. Nama dari anggota tubuh. Anggota tubuh itu dia punya masing-masing punya nama.
ya kan? Iya. Nah, terus ada juga anggota tubuh yang kemudian fungsinya bisa kita rasakan, tapi dia berada di dalam salah satu sel, salah satu sel, tapi itu bukan anggota tubuh sih kalau misalnya. Jangan pakai akal dulu lah, jangan pakai akal. Kalau dirongkengkan kita bisa lihat kan. Jangan pakai akal dulu lah. Pertanyaannya gini, udara itu kan dia punya nama ilmiahnya apa? Oksigen. Pertanyaannya kepada Anda, ketika udara itu dia punya nama, apakah dia bisa kelihatan? Udara ya tidak bisa kelihatan. Nah, bisa kelihatan tidak? Warnanya kayak mana? Bentuknya kayak apa? Masa udara punya warna? Warnanya. Nah, ini kan? Kelihatan tidak? Tapi punya namanya nama mana? Tapi Namanya punya manusia. nama, enggak kelihatan kan? Kau jawab dulu. Baca kelihatan, itu kan? punya baca itu pun nama baca lagi. Nah, bingung. Nama ada Kau anak kan? bikin pertanyaan Caca saya itu punya warna atau bingung. tidak? Caca Mau itu punya nanya warna aja atau bingung kau. Hmm. Hah? Nama Anda kan Caca, berarti Caca itu punya warna atau tidak? Caca itu punya Oh, warna. kalau atau tidak? memang saya itu hakikatnya Iya, manusia iya, yang memang diciptakan Allah untuk Asli. terlihat. Ada juga. Tapi punya warna? Dengar dulu. Tapi punya warna atau tidak? woi. Dengar dulu. Saya ini hakikatnya manusia yang memang diciptakan Allah untuk terlihat, diciptakan Allah untuk mampu untuk berinteraksi. Contohnya kayak saya berinteraksi dengan Anda sekarang. Lalu Anda bertanya bahwa sesuatu yang kemudian dia punya nama, itu dia harus terlihat. Contoh, sesuatu itu kayak akal. Akal itu punya nama, namanya apa? Akal. Apakah akal itu mampu terlihat? Oh, bisa lihat tidak akal? Warna. Anda tanya tentang warna kan, jadi saya Caca itu punya warna atau tidak Caca? Iya, warna saya agak putih langsat saya, putih langsat ya. Asik. Udah kelar. Bukan kulit, cuma saya tanya nama Ya, Anda. kan Caca punya warna nih. Ini nama Anda, bukan. Yang disebut bukan Caca warna adalah kulit seorang Anda. manusia yang Anda lihat, yang bibirnya merah, hidungnya mancung, matanya gede, matanya coklat, ya kan, kulitnya putih. Ha, itu Caca. Bukan. Yang Nama kau Anda lihat kan ini. Caca. Kalau bentuk Anda saya tanya warnanya ya, iya boleh lah. Tapi nama Caca kan punya warna atau tidak? Lah, berarti kau sendiri kemakan sama, berarti yang punya nama itu harus tidak terlihat, ada yang tidak terlihat dong ya. Tong kosong semua. Lah, bingung dia. Kau bilang nama Caca itu gak kelihatan. Nih, nama nih. Nih. Kau bilang nama Caca tidak kelihatan kan? Kasih tunjuk buat kau. Kan kasih tidak tunjuk. kelihatan. Saya Nama Caca itu buktikan. punya warna atau tidak? Dengar dulu. Nama Caca punya warna atau tidak nih? Kau lihat ini. Saya ini bisa dibikin. Nama Caca itu bisa dibikin warna apa saja. Ca. Warna apa nih? Nih, nama Caca ini nama Caca. Warna apa nih dia? Warna hitam. Nah, warna hitam. Itu kalau dituliskan. Sekarang kutanya buat kau, ini bukan bicara tentang nama atau tulisan. Kita bicara tentang sesuatu yang punya nama. Kalau ini sesuatu yang punya nama, apakah dia harus terlihat? Nah, sesuatu yang punya nama. Kau bilang Tuhan itu punya nama, Allahku itu punya nama, namanya Allah, berarti dia harus terlihat. Pertanyaannya, sesuatu yang punya nama itu bukan hanya Allah saja, tapi ada juga udara. Udara itu punya nama. Terus ada juga akal. Akal itu punya nama. Terus ada juga apa lagi ya? Yang tidak bisa dilihat, tapi apa lagi ini? Banyak. Daya, energi, perasaan, semua Nah, itu iya. bernama tapi tidak dilihat. Tidak bisa semua, ya. Jadi gini ya. Jadi kalau memberikan parameter itu jangan buat sendiri. Kau ikut parameter orang secara universal, secara umum. Tidak ada satupun orang yang pintar dan berilmu mengatakan kalau sesuatu itu bernama pasti itu bisa terlihat. Bahkan ada yang disebut dengan atom. Kau pikir atom itu terlihat? Inti atom terlihat. Partikel-partikel kecil itu bahkan diberi nama satu-satu secara ilmiah, belum tentu dia terlihat, tapi dia dipercayai keberadaannya secara rasional. Janganlah gini loh ya, aku tuh sedih lihat kalian tuh, nampak kali kualitas kalian tuh, dikasih ilmu tolak, dikasih babi makan. Nah itulah kalian. Cobalah kalian bertobat.
Ya, dikasih kesempatan untuk berpikir, merenung dan jujur. Kalian jadikan main-mainan. Kalau bertobat tuh Kalian orang yang itu- membuat kesalahan ya Mbak, kesalahan seperti dia ini Bertobat itu, jerumus dalam loh, narkoba, kau itu kemudian pembunuhan. kau tuh dari kecil sampai sekarang kau salah, hidup kau aja udah kesalahan. Iya memang, kau aja, Betul, kau Pak. ya, Orang-orang jangankan seperti kau seperti kau aja narik napas aja udah salah kau, narik napas aja udah salah kau. Jangankan kau berbuat, kau tarik napas, kau hirup napas, kau hirup napas gini, udah salah, kau udah berdosa kau. Kenapa? Coba kau dengarkan baik-baik ya. Kenapa bisa dikatakan kau adalah orang yang berdosa ketika menghirup napas? Dengar. Yang kau bilang tadi, udara kau bisa lihat, warna kentut kau apa? Warna kentut kau apa? Jadi kalau kau dikatakan bersalah dari ujung kaki sampai ke ujung kulit kau, bulu kau pun salah. Kenapa? Tidak ada satupun ketika kau menghirup napas, kau tahu siapa yang menciptakan kau tuh, kau salah. Narik napas aja kau, salah kau, berdosa. Makanya kau harus bertobat. Bertobat kau. Kenapa kau harus bertobat? Pertama adalah kau telah memfitnah Tuhan punya anus. Kesalahan terbesar kalian itu adalah mengatakan Tuhan itu pada saat berkuasa lemah juga. Kau tahu nggak? Bahkan kalau di dalam Islam, ayam itu lebih berpahala daripada kau. Setidaknya kalau disembelih bisa dimakan, kau jadi pupuk aja nggak bisa. nanti kita balas, nanti diturunin. Kalau kita balas kembali itu. Iya. Apa yang mau kau balas? Nggak bisa kau balas. Capek kau menghinakan Nabi Muhammad, Tuhan kau yang ditelanjangi di sini. Contoh, kau bilang Nabi Muhammad bangkai, Tuhan kau bangkai. Kalau aku ini orangnya, lebih baik aku terang-terangan bicara supaya kau sadar dan bertobat. Ya. Apa yang coba aku tanya sama kau dulu. Apa ajaran Yesus yang bisa dipakai untuk kehidupan kita? Ngajarin orang nikah, dia aja nggak kawin. Ngajarin cara mendidik anak aja nggak punya. Kalian aja nggak ngaku bapak kalian dia. Cara mendidik istri yang benar, bininya aja nggak ada, pesundal aja dibebasin dia, nyium kaki dia. Apa yang mau diinikan? Coba aku tanya dulu, aku tanya ya jujur nih, ini buat kalian Kristen nih, kalian bilang ini penistaan, aku tanya sama kalian, jujur kalian jawab ya, apa guna Tuhan kalian di dunia ini di dalam memperbaiki peradaban? Apa gunanya bagi peradaban? Coba kalian jawab. Kalau Nabi Muhammad SAW pertama ajaran yang dia, biar kutunjukkan kau, oke, kutunjukkan datanya, ya, kutunjukkan sama kau ajaran yang kutunjukkan kau artikelnya nih. Udah diam kau dulu, kau kutunjukkan data. Kau dari tadi ngomong, kau bilang lah angin kentut punya warna, punya bentuk, ada ya kau, ya. Nih ya, kutengokkan kau, ya. Nih, peradaban Islam itu membuat perubahan di Eropa pada saat agama Rom mendominasi merusak peradaban. Nih, memperbaiki Eropa. Ya, ini kau belajar kau sejarah. Nabi Muhammad sudah meninggal saja ajarannya memperbaiki peradaban. Nih kutunjukkan kau datanya, ya. Kalau aku tuh bicara pakai data, nggak ada aku pakai congor kayak kau dari tadi entah apa-apa yang kau bilang, ya. Ada nggak OT-nya nggak gila? Coba lah naik ke atas lah. Capek pula kayak mana nih? Nggak nampak pula apanya National Geographic. Bentar kita ganti dulu ya. Kontennya kita ganti dulu. Bentar. Kalian nabiku ya, coba siapa catut kamu coba. Ya, Bang Asej. Ini turun nih. Jangan lah kau jadi berhala di sini. Lama kali Brownie, Rifani. Diam dulu. Ya Bang Ei. Kami tunggu nih. Bang Ei. Bang Ei.
Woi, didengar ya Bang Yei. Oh, siap. Bang Ei, Iya siap. Islam Kristen bang, Kristen KTP. ya? Kristen KTP. Kristen lah. Apa? Kristen. Saya Kristen. Oke, ada yang mau ditanggapi bang? Jadi gini bang, Ya, kalau gimana? mau diskusi sama Uni wajib on cam bang. Kalau mau diskusi sama Uni, Oke, kalau siap. memang tidak bisa on cam, maka cukup bertanya saja. Karena Uni itu persyaratannya Ini kalau ya. mau diskusi ya minimal baca Bible. Oke, silahkan. Ini contohnya ya, aku tunjukkan. Nih, menurut Kompasiana nih, bagaimana Islam itu mempengaruhi pengaruh peradaban Islam? Nggak ada pengaruh peradaban Kristen, ya. Dan pengaruhnya itu untuk apa? Ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Jadi kalau Nabi Muhammad yang kalian bilang, oh nabinya udah mati, iya, bahkan ketika beliau masih sudah meninggal aja, agama yang beliau ajarkan saja mempengaruhi peradaban Eropa yang gelap gulita karena bangsa Eropa pada waktu itu dipimpin oleh gereja, ya, rusak Bicara tentang kebudayaan. rusak gara-gara loh kok kebudayaan peradaban kau nggak ngerti apa peradaban Muslim. Iya. Ya memang kebudayaan juga. Kau asal ngomong aja muncung, kau nggak ngerti arti peradaban sama kebudayaan. Iya, bagaimana peradaban Islam mempengaruhi dari segi apa? Kebudayaan nggak pernah mandi, diajarkan mandi yang benar. Eropa itu dulu berkutu, busuk, nggak tahu cara. Udah kau diam lah, kau nggak ngerti angin aja kau bilang ada bentuk. Udah kau diam aja lah, kau udah rusak parah, kau udah bilang ungu kau. Kau nggak usah jadi, nggak perlu kau jadi Islam kau mati aja kau dalam Kristen, nggak cocok kau jadi Islam, serius bener aja aku bilang Teos ya, orang kayak kau nggak cocok jadi Islam, jadi Kristen aja kau terus sampai mati kau jadi Kristen lah sudah ya. Yang lain ya, kau belajar aja kau. Ya, Kena kau kan? Iya. Kena. iya betul. Kau nggak layak, udah kau nggak layak jadi Islam. Cocok kau jadi Kristen, cocok kau jadi bahan bakar api neraka. Kau cocok banget mau ke bara, udah. Siapa nih Siel? Oke, Yai Sob silakan dek. Putok. Udah diam kau, kau pula. Kau nggak kuturunkan kau nanti mau kau nggak di sini diam kau. Diam kau nggak? Yai silakan Yai. Ini gimana caranya gedein Uni sama Bang Yel ini? Nggak apa-apa dek. Ya diganti dulu tampilnya. Kita gantiin aja nih biar. Ya silakan dek. Silakan bro. Ini topiknya apa? Oke. Topiknya orang Kristen tidak selamat kata Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 21. Silakan. Selamat maksudnya di dunia atau gimana ini? Di akhirat, di dunia, jangankan bicara di akhirat, di dunia aja kalian nggak selamat. Apa yang kalian selamatkan coba? Nggak ada yang selamat kalian itu. Coba pura-pura bahagianya kalian itu. Coba buka coba deh gini deh. Kita bicara keselamatan setelah kematian. Coba buka Matius pasal ke-7 nomor 21. Coba dibaca baik-baik. Siapa di situ yang dikatakan Yesus? Orang yang akan disuruh enyah oleh Yesus dan orang yang dikatakan pembuat kejahatan. Coba baca dulu deh. Kalau enggak biar Uni yang bacakan ayatnya atau gimana? Siapa? Cobalah dek, Yei tengok dek. Di dunia aja Kristen jadi olok-olokan depan kami. Gimana mau selamat di dunia di akhirat? Kalau di kampung depan saya kami aja. malah enggak ada yang berani yang olok-olok. Oh iyalah kalian kalau rame kan beraninya keroyokan kayak gitulah kalian. Kita soalnya kita nggak ada yang seperti itu. Kita toleransinya tinggi, tidak ada untuk. Ya karena kalian menyinggung dipengaruhi apa? mayoritas Islam. Oh ya. Coba anggota dewan kita bukan Islam. Seandainya kamu tinggal di negara Eropa, negara Kristen, kau yang beda doktrin aja di anatema. Iya. Jaga lah. Di anatema kok dek. Loh, Beda. nggak tahu dia kisah kaum Katarian. Kaum Katarian itu dihabisi nyawanya sama Katolik loh dek. Ya, kembali ke topik ya. Yes. Matius pasal ke-7 nomor 21. Konteks ayat ini bicara tentang ajaran sesat dimulai dari ayat 15. Aku fokus di ayat 21-nya ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat baik namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Apa kata Tuhan kalian yang kalian pertuhankan itu?
Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Digituin kalian nanti. Coba saya tanya, siapakah orang-orang yang diam kau Teos? Kau nggak enak kali nih. Lubang hidung kau lubang hidung kebesaran Teos. Udah diem kau. Enak kalau dilihat kayak iya ini nggak apa-apa nampak. Ini kau udah gelap gulita di situ. Pakai cahaya biar memancar cahaya dulu di wajahmu itu. Takut aku nengoknya mimpi-mimpi aku nanti malam. Kupikir berhala, taunya orang. Ya, silakan Ye. Siapa menurut saudaraku Ye ini orang yang dikatakan tidak selamat itu? Silakan. Jangan lagi sedih kali mukanya deh. Jangan lagi gitu ya. Nggak tega nih ngelihatnya deh. Kau mentang-mentang lebih ganteng daripada si Teos. Sedih kali aku. Teos, kau tengok itu si Ye itu wajahnya ganteng nggak songong kayak kau. Kau ada mandi-mandinya Teos, tapi kau Kristen itu sayangnya. Kalau saya sih kalau masalah untuk keyakinan itu sih pribadi sih. Saya kalau masalah yang selamat itu saya nggak bisa ngukur orang yang mana yang mau selamat nanti. Petunjuknya dari Yesus itu ada petunjuknya. Selamat. Terlepas dari percaya atau tidak percaya nanti, yang penting beliau berkata, kulu umatin yadkhulul jannah ilaman aba'a. Beliau saja mengatakan semua umatnya pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Nah, ini Yesus yang konon katanya kalian sembah, yang kalian tuhankan. Jangankan kalian Kristen, murid-muridnya aja nggak dibawa dia ke surga. Nggak ada. Tiba-tiba ada orang, entah siapa-siapa, sok kenal sama Yesus, bilangnya pula kami anak-anak Yesus katanya kan, ngaku-ngaku pula dia. Kalau saya sih merasa, kalau saya pribadi untuk yang masuk surga juga nggak layak, masuk neraka juga saya nggak kuat. Betul. Nah, gini deh. Nah, ini bagus ya. Inilah kenapa kita itu beragama, supaya kita tidak menjadi NPD sok merasa masuk surga dan tidak pula terlalu insecure sehingga putus asa. Kenapa Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk memberikan informasi kepada kita supaya kita tahu kedudukan kita ini kira-kira di mana. Contoh, kalau di dalam Islam syarat masuk surga itu mutlak dua. Pertama beriman kepada Allah dan kedua adalah melaksanakan amalan soleh. Itu. Maka kita tidak tahu kita ini di mana, tapi kita tahu caranya kemana gitu loh. Kita memang nggak tahu deh, nggak ada yang tahu dia duduk di surga nanti di neraka, nggak ada yang tahu deh. Bahkan Nabi Muhammad pun berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku setelah kematian. Yang sok tahu tuh Oten. Kawan-kawanmu yang sok tahu, ditanya kau pasti selamat, darah Yesus masuk surga katanya. Padahal kelakuannya kayak biawak satu-satu. Nah, maka sebenarnya adikku, Yesus, Nabi Musa, Abraham dan juga Nabi Muhammad memberitahukan kepada kita bagaimana caranya supaya masuk surga. Makanya dalam Matius pasal 7:21 itu Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang mengikuti kehendak Bapa. Maka satu-satunya cara masuk surga menurut Yesus, kalau kita percaya kepada perkataan Yesus ini adalah ikuti perintah Bapa. Siapa Bapa itu? Tuhan yang Yesus perkenalkan. Bagaimana Tuhan itu? Kata Yesus, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar, rupanya pun belum pernah kalian lihat. Tiba-tiba ada kitab yang bilang Tuhan tuh kayak kelamin, ada kelamin laki-laki katanya kan? Enggak. Padahal Yesus bilang, Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah ada yang mendengar, rupanya pun belum ada yang melihat. Tiba-tiba ada yang bilang, aku nengok Tuhan bentuknya laki-laki katanya. Kan yang enggak aja itu.
Artinya, kalau kamu betul-betul percaya kepada Yesus, ikuti saja Yesus. Kata Yesus apa? Berapa Tuhan kata Yesus? Diam kau lubang hidung kau gede, nggak sudi aku nengok diam kau. Kau kalau aku ngomong sama si ini masih senang aku, mukanya pun ada cerah-cerahnya. Kau udah nggak kelihatan, lubang hidung ahe kau. Kau enggak. Iya mau si Teos mau enggak sama aja mukanya semua aku tengok. Izin interupsi Uni gitu. Dia gini pula ngomong. Sopan, ini ada orang ganteng lagi ngomong ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologit Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.